Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Waalaikumsalam. Baiklah Anda semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mulai dengan membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, Anda semua tahu tidak apa materi kita hari ini? Baiklah, jadi materi kita pada hari ini adalah permasalahan toharoh. Jadi kita akan membahas apa itu toharoh dan juga pembagian-pembagiannya. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian toharoh. Sebelumnya, Anda semua tahu tidak apa itu toharoh? Ya, taharoh merupakan bersuci yang sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri. Tetapi membersihkan diri ini belum tentu termasuk dari bagian bersuci. Jadi bersuci itu kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan toharoh. Istilah toharoh dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian dan tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam, di mana bersuci ini menempati kedudukan yang paling penting dalam ibadah. Suatu ibadah itu tidak akan sah jika dalam keadaan yang tidak suci. Jadi suatu hal yang bersih itu belum tentu suci, tapi kalau suci itu pasti bersih. Nah, dasar hukum dari toharo ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang mana artinya sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan. Dalil yang kedua juga ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 108 yang artinya di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, bersuci ini ada dua pembagiannya. Yang pertama bersuci lahiriah dan bersuci batiniah. Ada yang tahu perbedaan dari bersuci lahiriah dan bersuci batiniah? Nah, kalau bersuci lahiriah ini yaitu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Contohnya seperti benda dan tempat tinggal serta lingkungan kita itu kotor dan juga najis. Nah, bersuci dari najis adalah usaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan yang ditempati. Cara membersihkannya itu sesuai dengan bentuk dan jenis kotoran yang dihilangkan. Kemudian bersuci dari hadas adalah menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Cara menyucikannya itu disesuaikan dengan jenis hadas yang akan dibersihkan. Sedangkan bersuci batiniah ini yakni membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan dari perbuatan maksiat seperti contohnya syirik dan takabur serta sifat-sifat atau akhlak-akhlak buruk lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang najis. Ada yang tahu najis itu apa, Nanda? Oke, najis itu berasal dari bahasa Arab yang berarti an-najasu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikkan. Nah, tidak bersih atau tidak suci baik yang bersifat hisiah maupun maknawiyah. Kalau najis yang bersifat hisiah itu adalah najis yang terlihat oleh mata dan dirasakan oleh panca indera kita. Tapi najis maknawiyah itu adalah najis yang menodai akidah seseorang seperti tadi syirik. Selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam dari najis. Sebelumnya Anda semua ada yang tahu najis itu ada berapa? 3. Oke, najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhaffafa atau najis yang ringan. Contohnya seperti kotoran atau air pipis bayi laki-laki maupun perempuan yang belum mengkonsumsi apapun kecuali air ASI ibunya. Cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai benar-benar bersih. Kemudian selanjutnya yang kedua najis mutawasita atau najis sedang. Di mana najis sedang ini adalah najis yang keluar dari kubul maupun dubur seseorang, kecuali air mani. Cara mensucikan najis mutawasita ini dengan dibilas dengan air hingga hilang semua sifat, bau maupun warna dan rupanya. Yang terakhir ada najis mughallado atau najis besar, berat. Najis yang diperberat seperti contohnya anjing dan babi, baik itu air liurnya maupun sperma dari anjing dan babi tersebut. Nah, cara mensucikannya itu lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci
dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya itu dicampur dengan debu ataupun pasir. Setelah najis kita masuk ke dalam hadas, di mana hadas adalah perkara yang baru. Nah, menurut agama seseorang yang berhadas itu dikatakan tidak suci dan bila melaksanakan ibadahnya itu tidak sah karena dalam keadaan berhadas. Dalil dari hadas ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, di mana artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian apabila ia dalam keadaan berhadas hingga kalian berwudu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam poin berwudu, di mana berwudu ini merupakan salah satu dari kegiatan membersihkan hadas. Nah, wudhu ini merupakan nama suatu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk membersihkan anggota-anggota badan tertentu. Baiklah, selanjutnya adalah poin berwudhu. Sebelumnya Anda semua tahu itu apa itu berwudhu? Tahu. Apa itu berwudhu? Pokoknya untuk wudhu gitu Bu, supaya kita suci. Oke. Jadi wudhu dilakukan sebelum bersalat, beribadah. Oke. Nah, pintar Ananda semua karena tahu apa itu berwudu dan selalu berwudu sebelum beribadah. Kita beri aplaus untuk diri kita masing-masing terlebih dahulu. Nah, apakah Ananda semua ada yang tahu apa saja yang membatalkan wudu kita? Oke. Oke. Berarti Ananda semua tahu apa-apa saja hal-hal yang menyebabkan wudu itu batal. Nah, karena Ananda semua sudah tahu itu apa berwudu, selanjutnya kita masuk ke dalam poin istinja. Sebelumnya Ananda semua tahu tidak apa itu beristinja? Nah, beristinja ini bermakna perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis. Di mana istinja adalah menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air maupun batu dan benda-benda padat lainnya. Nah, istinja ini berkaitan dengan penyucian najis yang berupa buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, karena di sini semua anandanya perempuan, Ibu akan menjelaskan tata cara mensucikan najis buang air kecil atau tata cara istinja pada perempuan. Yang pertama, setelah buang air kecil itu selesai, pastikan sisa urin kita tadi itu tidak ada lagi dengan cara menekan kantung kemih atau menekan kemaluan bagian atas. Kemudian, setelah kita tekan dan kita pastikan tidak ada lagi sisa urin yang keluar, kita cuci bagian dalam kemaluan dengan memasukkan sedikit jari tengah kita, tapi jangan terlalu masuk karena takutnya nanti terjadi iritasi. Nah, saat kita memasukkan atau membersihkan bagian kemaluan kita dengan jari tengah tadi, diiringi dengan membasuhkan air dari atas hingga mengalir ke bagian dalam atau bagian bawah kemaluan. Jadi itu cara mensucikan najis buang air kecil pada perempuan. Mengerti Ananda semua? Mengerti Bu. Berarti Ananda semua sudah paham tadi apa itu beristinja? Sudah Bu. Oke, karena Ananda sudah paham apa itu beristinja, selanjutnya kita masuk ke dalam poin mandi besar atau mandi junub. Nah, mandi junub atau mandi wajib, bisa juga disebut mandi besar ini adalah menghilangkan hadas besar, di mana keadaan tidak suci pada diri seseorang. Penyebab seseorang itu diwajibkan untuk mandi wajib atau mandi junub itu karena haid, nifas, ataupun keluarnya sperma. Kita masuk dalam sebab-sebab dari seseorang melaksanakan mandi wajib atau mandi junub. Yang pertama, sperma. Sperma adalah air yang berwarna putih kental yang keluar dari kemaluan laki-laki dan agak kekuningan bagi perempuan yang keluar seiring dengan puncaknya syahwat seseorang. Keluarnya sperma ini disebabkan persetubuhan maupun mimpi basah. Mimpi basah itu biasa terjadi pada laki-laki. Kemudian yang kedua karena persetubuhan. Terjadi pertemuan antara kelamin atau dua kelamin laki-laki dan perempuan meskipun nantinya tidak mengeluarkan sperma. Yang selanjutnya karena haid. Siapa Anda semua yang sudah mengalami haid di sini? Belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya? Oke. Nah, haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat, bukan karena suatu penyakit, melahirkan ataupun pecahnya selaput darah. Selanjutnya, kita masuk ke dalam nifas, darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan atau mengalami keguguran. Nanti pembahasan lebih dalam mengenai haid dan nifas itu di bab selanjutnya. Ya Bu. Jadi sampai di sini apakah Anda semua sudah paham materi kita hari ini? Sudah Bu.
jika Anda semua sudah paham, selanjutnya kita masuk ke dalam evaluasi. Baiklah, Anda semua, selanjutnya kita masuk kepada evaluasi pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi nanti Ibu akan membacakan pertanyaannya dan Anda semua siapa yang cepat angkat tangan dan nyebutin namanya sendiri, dia yang boleh jawab pertanyaan. Baik, Bu. Siap semuanya? Siap, Bu. Oke, pertanyaan pertama. Para ulama fikih menggunakan istilah toharoh dalam hal bersuci. Istilah toharoh ditinjau dari arti secara etimologi adalah... Oke, Farida, apa jawabannya? Membersihkan diri. Oke, berikan aplaus kepada Farida. Nah, pertanyaan terakhir untuk evaluasi kita pada hari ini. Najis ada 3 macam, yaitu najis mughaladah, najis mutawassitah, dan najis mukhafafah. Yang termasuk dari najis... Wih, semangat ya Jeli ya. Oke, apa Jeli jawabannya? Oke, benar, berikan aplaus. Oke, sudah berakhir evaluasi kita pada hari ini. Berarti Anda semua sudah paham materi kita hari ini? Oke, maka dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini mengenai permasalahan toharo, di mana toharo tadi adalah membersihkan diri. Kemudian dalil dari toharo tadi Quran surat apa? Al-Baqarah ayat 222. Kemudian cara membersihkan najis dan juga hadas bisa dilakukan dengan dengan cara berwudu, mandi junub, serta beristinja. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.